Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Torik Nathan, 2 Willy Chandra, 3 Rahmat Kurniadi, 4 Irfan Saputra. Baik, pada sesi ini sebelumnya kami telah melempar suatu forum untuk pertanyaan seputar analisis laporan keuangan di IG. Baik, pada sesi ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan seputar analisis laporan keuangan, di mana kami telah memilih Bank Mandiri sebagai contoh analisis laporan keuangan. Setelah kami filter dan kami pilih-pilih, pertanyaan tersebut hanya seputar bagaimana hasil dari analisis laporan keuangan pada Bank Mandiri tersebut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, di sini saya Willy Chandra Hermanto akan menjelaskan seputar pertumbuhan aset Bank Mandiri terhitung dari 2016 hingga 2019. Di sini di 2016 total aset Bank Mandiri di 1038 triliun, dan sekarang di 2019 di 2019 dengan total aset 1.318 triliun. Bank Mandiri ini merupakan salah satu bank milik BUMN yang dimana memiliki peluang untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi di Bank Mandiri ini banyak mencetak laba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhannya hampir 3% dari total aset yang mereka miliki. Hanya saja Bank Mandiri ini belum memenuhi standar J-score, yang dimana poin J-score untuk passing grade-nya itu terletak di 2,06. Sementara untuk Bank Mandiri dari tahun 2016 hingga 2019 range-nya di antara 1,96 hingga 2,36. Hal ini menggambarkan perusahaan masih di dalam ranah abu-abunya. Namun dari grafiknya Bank Mandiri ini terus tumbuh, tidak menutup kemungkinan hingga akhir 2021 Bank Mandiri keluar dari zona abu-abunya. Baik, saya akan coba menjelaskan analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses analisis laporan keuangan, yang dalam pelaksanaannya lekat dengan kegiatan akuntansi. Terdapat 2 cara perbandingan yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Selanjutnya, setelah analisis perbandingan, muncullah analisis tren. Ini merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Setelah itu, kita akan menganalisa common size. Menurut Kashmir, analisis presentasi per komponen atau common size adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun di laba rugi. Bisa kita ambil contoh di perusahaan yang kami ambil contohnya, yaitu Bank Mandiri. Contoh di analisis perbandingan, di tahun 2016 ini total asetnya total aset di tahun 2016 adalah 1 triliun 1,38 triliun. Sedangkan di 2017 dia naik 1,124 triliun. Ini menggambarkan kita bisa membandingkan
dari jumlahnya saja sudah terlihat perbandingan yang lebih meningkat. Ini pertumbuhannya nah, di tahun 2016 total asetnya itu 1000,38 triliun, sedangkan di 2017 1124 triliun. Di situ telah nampak analisis perbedaannya, yaitu dia tuh naiknya dari mana kita ambil, yaitu dari selisih total aset dari 2016 ke 2017, yaitu di sini selisihnya adalah 85 triliun. Nah, itu kita persentasikan dia dengan persen, itulah dia analisis tren, di mana di sini adalah 8,28% pertumbuhannya antara tahun 2016 dan juga tahun 2017. Lalu gimana dengan analisis common sense? Di sini dapat kita menggunakan perhitungan, di mana tadi kan analisis common sense itu adalah menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Maka dari situ kita bisa presentasikan dari aset, terus liabilitas, ekuitas, dan juga total liabilitas dan ekuitas. Di sini dari tahun 2016 persennya itu 1,29%. Dia bertumbuh di tahun 2017 sebesar 1,54%. Di sini setelah kita analisa bahwa persennya meningkat, maka dengan itu bisa kita simpulkan bahwa Bank Mandiri ini dari 2016 dan 2017 telah meningkat, dan juga dari 2017 ke 18 di sini 2017-nya 1,54% dan 2018-nya 1,46%. Dapat kita simpulkan di sini mengalami penurunan nggak, takutnya like-nya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Ini jumlah analisis perbandingannya tadi udah saya jelaskan. Terus analisis trennya itu tuh selisihnya ya antara total jumlah aset di tahun 2016 1000,38 triliun, di tahun 2017 itu 1124 triliun. Maka dari trennya itu pertumbuhannya berkembang ya, dari selisihnya tadi adalah 85 triliun. Maka common sense-nya itu adalah itu tuh persentase dalam persennya. Dia itu tumbuhnya karena tadi 85 triliun berarti 8,28%. Terus bisa kita lihat di tahun 2018 dan 2019 dengan total aset tahun 2018 1.202 triliun. Terus jumlah aset di tahun 2019 1.318 triliun. Maka di sini analisis perbandingannya telah kita lihat dari 1.202 triliun di tahun 2018 tumbuh berkembang naik menjadi 1.318 triliun. Maka dari 2018 ke 19 itu sudah perbedaannya cukup signifikan ya, naik. Dengan kita bisa ambil analisis trennya itu sebesar 115 triliun. Maka bisa kita ambil persentase common sense-nya itu sebesar 9,65%. Jadi di sini sudah bisa kita menganalisa dari segi perbedaan, perbandingan tren dan common sense di laporan keuangan pada perusahaan Mandiri ya, dari Bank Mandiri. Mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangannya
berdasarkan dengan checklist warning pada buku Chinwe, Tan, dan juga Thomas R. Robinson. Yang analisisnya akan kami hubungkan dengan perusahaan yang kami teliti, yaitu Bank Mandiri. Pada bab 2, yaitu yang ke materinya mendeteksi penghasilan yang dilebih-lebihkan. Itemnya yaitu yang pertama ada pendapatan agresif pengakuan. Dari poin-poin uraian checklistnya, pada Bank Mandiri kami tidak terdapat atau menemukan pengakuan pendapatan secara agresif. Begitu juga pada bagian mengecilkan biaya atau biaya penangguhannya. Sementara kami menemukan suatu klasifikasi dari pendapatan non-operasi, yaitu terdapat keuntungan atau pendapatan dari revaluasi asetnya. Kami menemukan pada laporan keuangan Bank Mandiri, selisih bersih revaluasi aset tetap di Bank Mandiri mencapai 30 triliun rupiah di tahun 2019. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 3 triliun atau sebesar 14,64% dari 2018. Jadi itu terdapat keuntungan atau pendapatan dari revaluasi aset mereka. Dan setelah itu pada klasifikasi dari biaya operasionalnya, dari poin-poin pada Bank Mandirinya tidak terdapat atau kami menemukan klasifikasi dari operasionalnya atau tidak kami menemui kejanggalan. Sementara pada bab 3, yaitu mendeteksi atau melebih-lebihkan pada posisi keuangan. Dari beberapa poinnya, yaitu ada pengecualian aset dan kewajiban, ada kewajiban tidak seimbang atau pembiayaannya, dan juga pada poin melebih-lebihkan aset. Dari poin-poin uraian tersebut, pada Bank Mandiri kami tidak menemukan atau terdapat untuk melebihkan aset dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pada bab selanjutnya, yaitu tentang mendeteksi manajemen pendapatan. Ada beberapa item dia. Yang pertama, tunjangan untuk yang diragukan. Dari poin ini kami tidak menemukan cadangan kerugian piutang tertagih yang tidak teratur, dan tingkat kredit macet juga sesuai. Yang kedua, ada ditangguhkannya atau pendapatan yang diterima di muka. Pada saat ini, pada tahunnya kami menemukan seperti tahun sebelumnya, akun pendapatan diterima di muka teratribusi secara langsung terdiri dari pendapatan kredit yang langsung dengan pemberian kredit yang belum diamortisasi. Pendapatan yang diterima di muka yang tidak teratribusi secara langsung terdiri dari pendapatan provisi atau komisi kredit yang terkait langsung dengan pemberian kredit yang belum diamortisasi. Untuk poin lainnya, perusahaan sudah sesuai dan tidak ditemui kejanggalan. Dari nilainya, pendapatan diterima di muka yang teratribusi sebesar 816 miliar dan pendapatan diterima di muka yang tidak teratribusi sebesar 675 miliar. Dari poin-poin lainnya, yang ada poin item masih harus dibayar dan tangguhan pengeluaran. Dari poin ini tidak terdapat biaya tangguhan lain selain pajak tangguhan, dan juga tidak terdapat aset yang tidak biasa atau kami tidak menemui kejanggalan. Sementara pada item tangguhan pajak, dari poin uraian Mandiri tidak terdapat atau ditemukan biaya tangguhan lain selain tangguhan pajak, tetapi tangguhannya menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 350 juta, turun 59% dari tahun sebelumnya. Aset pajak tangguhan ini diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada tahun masa akan datang memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan kontemporer tersebut. Dan sementara yang terakhir yaitu tentang kontingensi dan cadangan. Dari poinnya uraian ini, pada Bank Mandiri semua peraturannya telah sesuai. Dan pada tahun-tahun berikutnya hampir sama poin-poin dari checklist warningnya, hanya terdapat perbedaan dari hitungan nilainya saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Jika menggunakan analisis rasio, Bank Mandiri
memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dan memiliki kemampuan untuk membayar utang yang cukup baik. Di mana jika kita menggunakan rasio lancar, hasil dari tahun ke tahun menunjukkan suatu pertumbuhan. Di mana aktiva lancar dibagi utangnya menghasilkan nilai yang cukup signifikan bertumbuh dari 2016 ke 2019. Hal ini menunjukkan kinerja Bank Mandiri yang cukup baik untuk menghasilkan laba yang sesuai. Kemudian kalau menggunakan rasio berikutnya, rasio solvabilitas, kemampuan Bank Mandiri untuk mencetak atau membayar utang cukup baik juga, di mana dari tahun ke tahun nilai utang atau persentase ke utang cukup menurun secara konsisten, di mana tidak terlalu besar namun cukup menunjukkan sebuah pertumbuhan. Selain itu nilai return or equity-nya juga cukup tinggi, di mana di tahun 2016 sekitar 9%, 2017 12,1%, 2018 13,5%, dan di 2019 mengalami penurunan yang tidak terlalu besar, yaitu 13,2%. Sementara untuk return on asset-nya, perusahaan BUMN ini cukup baik di bidang ini, di mana jika menggunakan rumus ROA dari 2016, Bank Mandiri juga mengalami peningkatan yang di 2016 memiliki 1,3 kali dari return on asset. Jika kita menginvestasikan Rp1, maka yang bisa kita dapat sebesar Rp1,3. 1,3 kali lipat dari nilai investasi kita. Di 2017 mengalami peningkatan 1,8, dan di 2018 2,1, dan terakhir 2019 tidak terlalu signifikan, cuman naik 0,003 rupiah saja. Namun ini hal yang cukup baik untuk investasi jangka panjang dan menengah. Selain itu, untuk harga sahamnya sendiri, Bank Mandiri dari 2016 cukup unik ya, mengalami penurunan yang semulanya di harga 11.000 di penutupan tahun 2016 turun ke 8.000 di penutupan 2017, turun lagi ke 7.000, dan turun lagi ke 6.000. Padahal untuk laba dan pertumbuhan cukup signifikan, namun hal ini dipicu oleh sentimen-sentimen negatif dari beberapa kegiatan perusahaan. Tapi untuk dividen yield yang ditawarkan cukup lumayan, sebesar 3,7% dari rata-rata dari tahun 2016 sampai 2019. Di mana ini menunjukkan keoptimisan sebuah perusahaan untuk terus berkembang. Baiklah, analisis lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mendeteksi arus kas operasi overstated pada perusahaan Bank Mandiri. Baik, sebelum kita mendeteksi arus kas laporan, maksud saya, sebelum kita mendeteksi arus kas operasi overstated pada perusahaan Bank Mandiri, kita lihat dulu checklist warning-nya. Itu ada beberapa, checklist warning itu adalah satu, item percepatan penerimaan kas untuk pendapatan atau penangguhan uang tunai untuk biaya. Uraiannya itu ada dua, satu mencari anjak piutang perusahaan, terus penjualan piutang perusahaan atau transaksi lain untuk membawa arus kas lebih awal. Yang kedua, melihat apakah perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok dan lainnya seperti kenaikan hutang dagang. Baik, kita tengok di laporan keuangan pada Bank Mandiri, kondisi realitanya dari poin-poin uraian pada Bank Mandiri tidak terdapat atau ditemukan
percepatan penerimaan kas untuk pendapatan atau penangguhan uang tunai untuk biaya. Baik, item kedua itu transaksi peminjaman diperlakukan sebagai arus kas operasi. Uraiannya itu ada 3. Apakah ada kewajiban kontingensi atau kewajiban di luar neraca lainnya yang diungkap atau tidak diungkap? Terus yang kedua adalah carilah perjanjian timbal balik atau pembelian kembali kontrak jenis asuransi. Ketiga, apakah ada pendapatan dari jenis pelanggan yang tidak bisa atau perusahaan jasa keuangannya? Baik, kondisi realita dari poin-poin uraian pada Bank Mandiri tidak terdapat atau tidak ditemukan transaksi peminjaman diperlakukan sebagai arus kas operasi. Baik, yang ketiga adalah pengeluaran yang salah diklasifikasikan sebagai belanja modal. Uraiannya adalah 1. Apakah ada peningkatan abnormal dalam aset jangka panjang? 2. Apakah ada aset yang tidak biasa? 3. Adakah perubahan abnormal dalam belanja modal? Baik, dari poin-poin uraian tersebut, pada Bank Mandiri tidak terdapat atau ditemukan pengeluaran yang salah diklasifikasikan sebagai belanja modal dan tidak ada aset yang tidak biasa. Yang ketiga, juga tidak ditemukan peningkatan abnormal dalam aset jangka panjang. Baik, sekianlah sesi tanya jawab yang kami buat pada kelompok 1. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.